Segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan padamu Tuhan malam ini atas kasih pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami ada dalam keadaan sehat sampai hari ini dan bisa berjumpa dengan teman-teman kami, secara khusus dosen kami dalam kelas mata kuliah Teologi Kontemporer hari ini. Kami menyerahkan jam kelas kami dalam tangan-Mu, dan secara khusus hamba-Mu yang akan presentasi hari ini, Tuhan akan menolong, beri hikmat, sanggupan untuk bisa menyampaikan setiap materi ini dengan baik, dan kami semua boleh mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, diskusi yang baik, yang baru, untuk melengkapi perkuliahan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami dan internet yang kami pakai juga Tuhan menolong supaya diberi kelancaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, silakan Ibu Febe untuk mempresentasikan hasilnya. Kita di sini sudah lengkap semua ya, atau ada yang kurang? Sudah lengkap, Bapak. Lengkap ya? Ya. Oke, silakan. Iya, sebentar ini saya coba untuk share. Tadi saya sudah kirim itu ya ke Bapak Ibu ya. Bentar. Sudah yang Word ya? Iya, iya. Maaf sebentar. Bukannya laptop baru. Iya, iya. Tahu kan nunak-nunuk jadi. Tahu nunak-nunuk ya? Nggak tahu, Nona. File saya harus saya cari. Memang filenya masih pakai itu, saya belum lengkapi. Masih pakai itu. Flash disk. Ibu yang kirim ke kita baru ini Bu ya, baru artikelnya ya, bukan tidak masuk PowerPoint ya? Iya. Oke. Maksud saya kalau Ibu kirim PowerPoint bisa minta tolong sama Ibu Novalin untuk tampilkan. Iya. Ya ini semoga ini sebentar ini. Oke. Mau saya share. Tenang aja Bu, kita nunggu kok. Kita sabar menunggu. Dan ini lagi nunak-nunuk ini loh saya. Mana sih? Sementara Ibu Febe mempersiapkan diri, saya menyampaikan bahwa tadi kami ada rapat berkaitan dengan webinar dalam rangka Hari Dies Natalis Pasca Sarjana. Sehingga setiap prodi di Pasca Sarjana itu diminta untuk menyelenggarakan webinar nasional. Ada 2 dosen yang terlibat dan ada 14 atau 15 ya? Ada 14 mahasiswa doktor yang akan menampilkan presentasinya. Jadi sudah ada di grup, silakan Bapak Ibu sebarkan informasi ini kemana-mana, karena baru sekitar 50 orang yang mendaftar ya, yang ada. Jadi kita berharap bisa melebar kemana-mana. Bentar, belum. Oh, udah. Bisa? Bisa, sebentar ini. Baik. Kita tunggu, Ibu sabar aja. Ini saya itu dengar di samping itu ibadah itu loh, puji-pujian doa, jadi saya merasa bersalah.
Oke. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Sedang loading. Lagi loading, Bu. Oke. Lagi Sudah berputar. kelihatan? Oke, sudah Ibu. Sudah? Sudah, di saya sudah. Baik. Saya belum. Saya juga sabar, nggak apa-apa. Kita tungguin bisa. Mudah-mudahan dia bisa buka. Kayak nunggu sembako. Ngantri. Di saya sudah, Bu. Jelas. Oke. Jelas ya, sudah ya. Syukur. Berarti internetnya yang lain berangkat. Oke. Saya belum loh, hitam semuanya. Oke, mungkin video saya close ya supaya suaranya ngurangi itu ya, sinyalnya ya. Oke. Oke, sudah? Bapak Ibu? Sudah. Pak Demsi udah belum? Saya jalan aja. Yang lain belum juga? Baru Bu Nov ya? Saya sudah. Itu Pak Tanjung baik. juga sudah. Silakan, Bu. Oke, saya mulai aja ya. Bapak Ibu dan Bapak dosen, hari ini bagian saya menyampaikan satu materi yaitu tentang teologi sekularisme, gitu ya. Saya mengerjakan ini dengan berdarah-darah dalam waktu yang cukup singkat sebetulnya. Saya sudah memikirkan lama, tapi karena banyak sekali yang harus saya kerjakan terkait dengan tugas-tugas selama ini, tugas kampus tentu saja, dan terutama jurnal kemarin, jadi saya agak berdarah-darah menyelesaikan ini. Teologi sekularisme yang dipercayakan untuk saya presentasikan itu ada 4 orang ya. Thomas J.J. Altizer, kemudian William Hamilton, Gabriel Fahanian, dan Richard Rubenstein, dan implikasinya dengan PAK. Gitu. Oke, di situ kita bisa melihat bagian kedua. Sorry. Ya. Ya, untuk yang pertama dulu, ini seorang, saya bacakan dulu abstraknya ya. Jadi teologi sekularisme itu merupakan teologi yang berkembang karena pengaruh berbagai aliran filsafat barat, terutama pada abad 18 dan 19, yang berakibat terjadi pergeseran pemikiran sehingga bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Nah, artikel ini bertujuan untuk menunjukkan sebuah refleksi yang dihadirkan oleh pemikir teologi sekuler, yaitu Thomas J.J. Altizer, William Hamilton, Gabriel Fahanian, dan Richard Rubenstein dalam teologiannya, yaitu Tuhan telah mati. Penelitian ini menggunakan deskriptif historis yang menjelaskan teologi sekularisme sebagai wujud pemikiran modern yang berusaha menerapkan nilai-nilai mereka terhadap kekristenan serta bagaimana kekristenan itu harus menanggapinya. Kata kunci di sini ada teologi sekularisme, lalu ada tokoh-tokoh tersebut, ya. Sebagai pendahuluan, bahwa istilah sekularisme itu berasal dari kata sekuler atau sekulum yang menunjuk pada 2 konotasi, yaitu waktu sekarang atau saat ini dan ruang di sini, yang mengandung arti peristiwa-peristiwa di dunia ini dan peristiwa-peristiwa masa kini. Kata tersebut berkembang menjadi sekularisme menunjuk pada sebuah ideologi yang berkembang dalam pemikiran di barat yang tumbuh dalam corak yang moderat hingga ekstrim.
Dimulai dari pasca abad pertengahan, terjadi perkembangan radikal di Eropa dan berjalan ke barat, sehingga muncul kelahiran baru namanya Renaissance, abad 15 dan 16. Nah, fokus gerakan ini sama sekali membebaskan akal dari pengaruh Injil dan ortodoksi gereja. Sedangkan sekularisme moderat tumbuh pada abad 17 dan 18. Ya. Jadi sedikit pendahuluan saya sampaikan. Namun sekularisme ekstrim tumbuh pada abad 19 di mana arus modernisasi tidak dapat dibendung lagi. Nah, di sini agama tidak hanya sebagai urusan pribadi, tetapi sekaligus dianggap sebagai musuh negara. Sehingga ajaran-ajaran gereja sebagai satu-satunya sumber pemikiran merespon modernitas mulai ditinggalkan. Paham sekularisme dalam berbagai bentuknya tumbuh menyertai alam pikiran manusia modern. Nah, sekularisme juga dapat menunjuk pada ideologi teologi sekularisme yang merupakan produk akibat perubahan zaman yang dipicu oleh pergeseran pemikiran filsafat pada masa pencerahan. Dalam kehidupan modern, abad 21 diperkirakan sekularisme akan mekar dan meluas melalui globalisasi dan alam pikiran postmodernisme yang membawa nihilisme. Sekularisme memandang bahwa dunia ini tertutup. Tiap jalan keluar merupakan proyeksi yang mengasingkan manusia dengan dirinya sendiri dan memperlambat atau menghambat proses kemajuan. Allah ditolak oleh kaum ateis dan ini merupakan buatan mereka sendiri. Ya, metodologi penelitian ini menggunakan historis deskriptif dengan studi perpustakaan yang menjelaskan teologi sekularisme sebagai wujud pemikiran modern yang berusaha menerapkan nilai-nilai mereka terhadap kekristenan serta bagaimana kekristenan harus menanggapinya. Oke, kita masuk pada tokoh pertama. Tadi sudah dilihat bersama-sama dalam PPT saya. Di situ ada Thomas Jonathan Jackson Alitzer. Ya, dia adalah salah satu teolog radikal pada tahun 1960-an. Yang mendukung teologi bahwa Tuhan telah mati. Alitzer berharap menjadi seorang imam dalam perjalanan hidupnya, ya. Dia sebenarnya berharap menjadi seorang imam episkopal. Tetapi tulisannya dalam Living the Death of God membuatnya dia gagal dalam evaluasi psikiatri yang ketat. Bahkan seorang psikiater mengatakan kepadanya bahwa ia mungkin akan dilembagakan. Dari kata-kata ini Bapak Ibu tahu kondisi daripada Thomas Jonathan ini, ya, dianggap oleh psikiater ini tidak layak untuk menjadi seorang imam, begitu ya. Nah, ini Thomas Jonathan yang bisa kita lihat sepintas di situ. Kemudian di poin yang kedua itu Bapak Ibu bisa lihat tidak hanya tokohnya Thomas Jonathan Jackson Alitzer itu nama komplitnya, tetapi ada tokoh yang kedua yaitu William Hamilton. Sepintas kalau lihat wajah ini saya jadi ingat film apa itu vampir. Ya, cakep-cakep sangar kayak gitu ya. Nah, William Hamilton itu tahun 1924 sampai 2012. Nah, Hamilton adalah seorang teolog dan pendukung kampanye kematian Tuhan. Ia sangat aktif mengkampanyekan tentang kematian Tuhan. Selain ia mempromosikan gerakan kematian Tuhan melalui buku-bukunya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di daftar itu ada sekitar 20 buku ya yang sempat dia terbitkan begitu. Dan sangat meledak juga isi dari buku itu. Ya. Kemudian ada tokoh yang ketiga, yaitu saya langsung saja Gabriel Anthony Vahanian. Ya. Gabriel Anthony Vahanian ini lahir 24 Januari tahun 1927 di Marseille, Prancis. Setelah dia menyelesaikan studinya di Fakultas Teologi Protestan Paris tahun 1949,
Ia menerima gelar PhD di Seminar Teologi Princeton, dan pada tahun 1958 ia menjadi profesor agama di Universitas Syracuse. Nah, meskipun ia memiliki perbedaan dengan para teolog dalam Death of God, Vahanian ini termasuk orang yang berbagi sensitivitas ya, yang mendalam, dan semangat religiusnya itu menggerakkan gerakan Death of God. Ya, untuk hal secara detail Bapak Ibu bisa lihat di PPT saya. Kemudian langsung saja, selain Gabriel ada Richard Lowell Rubinstein. Ya, dia adalah seorang tokoh Yahudi yang menolak gagasan Tuhan yang Maha Kuasa dan dermawan. Bukunya yang paling terkenal dan paling kontroversial berjudul setelah Auschwitz, Teologia Radikal dan Yudaisme Kontemporer. Rubinstein melanjutkan dengan buku yaitu tentang kematian Tuhan. Richard tidak seutuhnya menjadi orang ateis menurut catatan, karena dia percaya pada Allah yang transenden. Begitu. Nah, poin ini juga ada di dalam buku referensinya dari buku catatan kuliah ya, Pak Dempsey. Jadi ada buku diktat di situ. Dan di bagian terakhir itu kalau Bapak lihat ada buku The Death of God begitu, dan di sampingnya adalah Alkitab. Sengaja saya bandingkan untuk memberi penegasan dalam presentasi saya ini. Jadi bahwa mengacu pada teologi sekuler dan tokoh-tokoh yang menyertainya di atas, maka pendidikan agama Kristen yang dasarnya adalah firman Allah harus dapat memfilter setiap ajaran sekularisasi dengan kebenaran firman Allah. Setiap pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab harus ditolak. Ya, itu presentasi saya terkait dengan tokoh-tokoh sekularisme hari ini, dan silahkan jikalau ada Bapak Ibu ingin menyampaikan, dan saya yang terakhir ingin menyampaikan kesimpulannya ya Bapak Ibu ya, dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin implikasinya dulu dengan Pak ya. Jadi perkembangan teologi sangat dipengaruhi oleh situasi gerakan sekuler. Nah, iman manusia dapat disurutkan oleh daya irasional manusia, sehingga melihat dan menjelaskan keberadaan Tuhan dari kacamata manusia semata, baik dari sisi akali dan dari sisi otoritas gereja, begitu. Nah, perubahan lain yang terjadi pada zaman sekularisasi ini adalah adanya pemisahan antara filsafat dan teologi. Konsep mengenai Allah menjadi produk akali atau rasio yang sama sekali berbeda dengan konsep Allah dalam Alkitab. Itu tentang sekularilisasi, ya. Nah, situasi sekularilisasi diperburuk akibat adanya antroposentrisme, yang dimaksud adalah manusia menjadi pusat dari segala sesuatu dan menolak keberadaan Allah. Ketika sampai pada pernyataan bahwa Tuhan telah mati atau kematian Tuhan. Nah, teologi Kristen berhubungan dengan keyakinan yang tertanam kuat, yang membuat kita harus berkomitmen oleh karena kepercayaan kanonik kita yang paling penting dan praktek-praktek universal kita. Teologi bukan hanya sebuah sistem kepercayaan, namun melibatkan cara hidup setiap orang. Teologi Kristen pada akhirnya berhubungan dengan Yesus. Siapa itu? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Nah, teologi Kristen pertama harus membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang salah mengenai Allah. Karena pembicaraan yang sembarangan mengenai Allah bukanlah pilihan bagi mereka yang berusaha menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mengacu pada teologi sekularisasi dan tokoh-tokoh yang menyertai di atas, maka pendidikan Kristen harus memfilter seperti tadi saya sampaikan, ya, harus memfilter ajaran sekularisasi itu dan kebenaran firman Allah. Sebagai kesimpulan, teologi kematian Tuhan yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh di atas tadi adalah termasuk teologi yang radikal menurut saya, karena dinilai apapun alasannya mereka radikal karena dinilai bertentangan dan prinsip-prinsip teologi Alkitab.
sebab objek dari teologi sesungguhnya adalah Allah sendiri. Kalau kita berbicara teologi, ada kata theos dan logos, ya. Ilmu yang berbicara tentang theos, yaitu Allah sendiri. Jadi tokoh-tokoh seperti yang telah disebutkan di atas, Thomas Althusser, William Hamilton, Richard Rubinstein, dan Gabriel Fahanian yang memiliki titik berangkat yang hampir sama, yaitu dunia. Tidak hanya dilihat sebagai fenomena kultural, tetapi sebagai inti dan kunci kebenaran. Sehingga sebagai orang Kristen dan para pendidik Kristen, kita semua yang dipercaya Tuhan, yang hidup di zaman sekarang ini, hendaklah kita mewaspadai dan menolak ajaran ini, sebab menurut penulis, ini jelas menyesatkan. Demikian presentasi saya, Bapak, Ibu, dan Pak dosen. Terima kasih, waktu saya serahkan kembali. Ya, baik. Terima kasih untuk presentasinya. Menurut saya, inilah hasil kalau orang mau bekerja keras dan merasa selalu tidak mampu, akhirnya Tuhan mampukan. Ya, menurut saya Ibu Febe punya paper ini paper yang mendekati sempurna, tinggal dipoles sedikit. Karena struktur bahasanya, kajiannya itu sudah terpenuhi. Cuma Ibu Febe kan orangnya rendah hati, selalu mengatakan tidak gitu ya. Makanya ya saya tidak mau banyak memuji. Kadang-kadang sombong. Tapi sebenarnya cara Ibu Febe menyampaikan itu benar-benar terstruktur. Mulai dari pemikiran, tokohnya, sampai kepada implikasinya. Kalau begitu, ini saya mau minta Ibu Febe untuk saya poles, nanti Ibu Febe bisa terbit lagi ke jurnal yang lain. Ya, nanti ada waktu ya, saya dengan Ibu Febe diskusi masalah ini. Karena ini udah bagus banget. Ada beberapa yang mesti ditambahkan juga, tetapi intinya ini sudah terpenuhi. Ya, untuk ukuran yang mahasiswa doktoral ya, artinya sudah sangat oke lah. Ya baik, silakan rekan-rekan untuk bertanya atau mungkin memberi koreksi atau menambahkan. Nanti Ibu Febe akan menambahkan. Baru setelah sudah selesai, baru saya kasih waktu 1 minggu saja untuk diselesaikan, diperbaiki, lalu serahkan ke saya. Ya, silakan. Belum ada? Mungkin saya dulu. Mungkin saya dulu ya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Bu Febe, terima kasih Ya, untuk Pak. presentasinya. Terima kasih. Judul Tuhan Telah Mati itu kan sesuatu yang sangat menyentak dan top ya, Bu, dalam penelaahan kita. Setahu saya yang menggagas tulisan itu adalah Nietzsche ya, Bu ya, Nietzsche. Nah, Ibu rasanya tadi nggak menyebutkan ya tentang Nietzsche-nya itu sendiri ya, Bu ya. Mungkin baik juga Bu kalau seandainya Ibu lengkapi karena dia penggagasnya gitu Bu. Tapi terus terang saya ketika ikut kuliah Pak DMC semester 1 tentang ini saya tuh shock juga gitu. Saya pikir aduh saya blank ini mempelajarinya. Tapi puji Tuhan dalam perjalanan waktu saya agak lebih mendalami juga kesempatan-kesempatan yang ada untuk baca-baca lagi gitu ya tentang ini. Bagaimana menurut Ibu kalau saya bilang Nietzsche itu sebetulnya, dan ini teman-temannya ini semua yang setuju, sebenarnya sih tidak salah juga. Begitu. Justru kalimat dia Tuhan telah mati itu sifatnya satiris kalau menurut saya. Jadi menyentil ya. Ngenyek sebenarnya, ngenyek. Ya. Jadi dia sebetulnya justru orang yang tadi ada juga ya, yang sebenarnya mereka termasuk percaya Tuhan ya. Bagaimana Bu pandangan Ibu terhadap ini? Atau saya lengkapi dulu ya, kata-kata Nietzsche itu adalah Tuhan telah mati dan kita yang membunuhnya. Nah itu kata-katanya si Nietzsche lengkapnya.
Silakan Ibu. Iya, baik Pak. Sebetulnya memang terima kasih dulu karena saya diingatkan memang semula saya mau memasukkan gagasan nature ini karena saya ingat di semester 1 saya pernah presentasi juga tentang ini di kelasnya Pak Demsi dan apa namanya itu dan saya kan sebetulnya itu, tapi tadi memang sungguh waktunya itu sangat-sangat terbatas, jadi saya pikir saya fokus saja kepada 4 orang ini begitu, dan memang apa yang dikatakan Bapak betul, jadi memang gagasan utama dari nature Pak begitu. Dan kalau saya tidak sebentar saya tadi kacamata saya ketinggalan di sekolah juga, jadi saya ini harus membuka buku ya. Ya, memang yang disampaikan Bapak tadi tidak salah terkait dengan nature itu terkait dengan ini ya Pak ya, contoh yang dia mengangkat orang gila itu ya Pak ya, yang dia pergi ke apa namanya ke keramaian ke pasar atau apa. Sebentar saya ini lagi membuka bukunya tentang nature gitu ya. Tadi yang Bapak katakan apa ya tadi yang ditanyakan ya? Lupa jadi sih. Satu tadi saran ya Bu, kalau Iya. boleh, karena ini kalimat datang dari dia, tahu saya. Iya. Baik sekali kalau dia disebut dalam tulisan Ibu. Iya. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat Ibu sebenarnya kalau saya bilang Nietzsche dalam hal ini tidak salah banget begitu. Justru ngomongan dia mengatakan Tuhan telah mati itu adalah satiris. Jadi kalau lengkapnya kata-kata dia kan seperti itu kira-kira, bahwa Tuhan telah mati dan kita yang membunuhnya, dia bilang. Jadi itu kan ngenyek sebenarnya. Jadi kalian kok maaf ya Bu kalau sedikit saya agak offside. Iya. Kelihatannya dia mau bilang bahwa kalian ngomong-ngomong apa ngaku-ngaku Kristen tapi kalian sendiri yang justru kayaknya nggak percaya Tuhan gitu. Jadi kalian matikan Tuhan itu dalam hidup kalian. Nah kira-kira gitu Bu. Jadi menurut saya Nietzsche ini tidak salah banget gitu loh. Ya, gimana pendapat Ibu terhadap pendapat saya dulu? Baik. Saya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pikiran Bapak. Sebetulnya di awalnya sih tidak salah banget begitu ya. Tidak salah banget karena dimulai dari sindiran sebetulnya ya. Yeah. Bahwa seakan-akan kitalah yang mematikan Tuhan gitu loh, ya kan? Gitu. Nah, tetapi ujungnya yang membuat saya tidak setuju adalah akhirnya Nietzsche ini sendiri dia tegas menentang agama dan terutama agama Kristen, Pak, begitu. Jadi dia dan dia jelas terlihat dari salah satu karya pentingnya yang berjudul Antikris, gitu. Nah, ini yang membuat saya harus mengatakan tegas di idenya di awal itu oke, bisa dimengerti seakan-akan, tetapi di penghujungnya itu ketika dia dengan tegas menentang agama terutama agama Kristen dan dia membuat karyanya yang berjudul Antikris itu. Jadi dalam pemikiran Nietzsche itu bahwa memang Tuhan itu benar-benar mati dalam arti memang tidak lagi kita bisa berharap kepadanya gitu, karena Tuhan yang disembah itu sudah seperti ya itulah kita tidak bisa berharap lagi begitu kepadanya gitu. Jadi gimana menjelaskannya? Jadi kalau di awal ide di awal sih saya mengerti maksud Bapak. Saya pikir juga begitu ketika saya membaca. Oh ini mungkin maksudnya begini kali ya gitu. Supaya orang tuh disadarkan, you itu loh yang mematikan Tuhan gitu. Jadi sesungguhnya kamu membuat Tuhan itu mati, tetapi di ujung-ujungnya ternyata dia sebagai seorang yang radikal juga begitu, karena dalam statement-statementnya itu justru dia menjadi seorang pendukung death death of God. Prinsip sekularisme ya Bu?
Iya, begitu Pak. Gitu. Jadi yang saya usul, nilai adalah ujung-ujungnya. ya, saya usul baik Bu kalau di-elaborate di dalam tulisan Ibu ini tentang pergulatan pikiran Ibu. Baik, baik. Kalau Freeze ya, Bu Feby. maaf, internet tadi ya. Iya. Terima kasih. Nanti kalau saya punya waktu, saya harus olah lagi, Pak. Terima kasih. Memang nature itu ada dalam pikiran saya, tapi saya belum sempat menuangkan. Saya ada bukunya, saya ada paper, saya juga sudah bikin, saya sudah buka-buka sebetulnya. Tapi untuk mengkait-kaitkan, saya perlu waktu untuk membuat kalimat supaya tidak asal comot seperti apa begitu. Tapi terima kasih untuk buku catatan diingatkan. Ya. Buku catatan kuliah kita yang dari Pak Demsi itu cukup lengkap loh Bu. Bagus Iya. itu. Saya sarankan. Ini Pak, ini buku ini saya punya buku betul. Pak Demsi. Sama-sama. Ya, ini salah satunya begitu. Ya. Sebetulnya ada buku. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ya, apakah ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Bu Feb, menyambung dari Pak Tanjung tadi, ya bisa dimaklumi ya apa yang Bu Feb katakan tadi tentang bagaimana saya juga tadi mengirimkan beberapa referensi yang saya pikir kalau berkenan Ibu menambahkan itu dalam pembahasan di bagian terakhir memakai bukunya Harvey Cohn itu Bu, yang teologi kontemporer, di mana sangat berkaitan erat dengan apa yang dinyatakan Pak Tanjung dan Ibu Febo tadi, bahwa memang teologi sekuler itu paling sedikit ya memperlihatkan bahwa ada sebenarnya gitu ya, ada suatu kerinduan dari para orang-orang yang termasuk Ibu bahas hari ini, 4 orang itu, untuk menyatakan kembali kekristenan dalam istilah yang dipakai, bisa digunakan dalam pemikiran modern dan bisa relevan ya di abad sekarang ini. Hanya ujungnya yang kata Bu Febo tadi, ujungnya ke situ. Jadi memang paling tidak ketika Ibu saya menambahkan sebuah buku dari Harvey Cohn itu bisa Ibu baca dari mulai halaman 60 berapa nih? 63 sampai 68. Memang di situ dia lebih membahas tentang teologinya sekularisme ini. Jadi mungkin dengan Ibu banyak referensi ketika mengkaitkannya membentuk sebuah kalimat, itu saya hanya bisa memberikan referensi dan nanti mungkin Ibu bisa membacanya lebih ini. Tapi ada 5 poin ya Bu di buku ini yang mungkin bisa memperkaya tulisan Ibu, dan satu buku lagi yang sudah saya foto tadi tapi mungkin Ibu belum sempat melihat dan membuka. Itu aja Bu, masukan dari saya biar baik, terima kasih, semakin Puno. baik ya. Ya, terima kasih. Tadi memang sungguh-sungguh saya kredit. Saya sambil ditinggal teman-teman di sekolah, saya sendiri hanya mengerjakan tugas ini, dan saya nggak sempat membaca buku itu, dan saya punya bukunya di rumah yang tadi Puno Valin sampaikan. Iya, jadi betul. Iya, ini bukunya. Jadi saya minta ampun, saya belum sempat buka gitu. Tapi saya terima kasih diingatkan ya. Ya, ini ada sekuler. Ya, jelas Bu di situ poin-poinnya. Ya, tinggal baik, ramu lagi. betul. Tapi saya memang agak rancu sedikit karena sepertinya istilah sekuler dan sekularisasi itu agak berbeda begitu. Jadi mungkin nanti Pak Demsi bisa menambahkan. Itu yang menyebabkan saya agak sedikit itu kurang, ya ada poin-poin yang bisa masuk, tapi sepertinya sekuler dan sekularisasi itu ada bedanya begitu.
Terima kasih dok masukannya. Halo Ibu PB, Ya, saya sedikit aja menambahi. Ini ya kan sedikit artikel, aja. artikel untuk dibaca setiap orang. Apakah tidak baik bahwa alasan mengapa para tokoh-tokoh ini, khususnya seperti yang dikatakan oleh Pak Tanjung tadi sama Bu Novalin tentang Nietzsche, tentang alasan mengapa mereka mengatakan Tuhan itu telah mati. Sehingga dengan mereka tahu awalnya Tuhan itu mati, sehingga dia mengerti nanti sampai ke ujungnya. Nanti tadi kan hanya Tuhan itu adalah mati. Demikian semua ada di sana. Tapi mengapa mereka mengatakan itu tidak sebaiknya diberitakan atau dituliskan di atas sebelumnya? Terima kasih. Oke, baik. Iya, saya ingat itu di semester 1 dalam kuliah teologia kologium, ya, gitu. Apa namanya? Kalau tidak salah seperti itu. Nah, memang sekali lagi saya memang kredit ya, kurang waktu untuk mengembangkan. Dan apalagi saya fokusnya memang di situ disentuh empat nama yang telah Pak Densi referensi, dan dalam benak saya karena nature itu sudah diangkat di semester 1 begitu, dan itu untuk sebagai permulaan kelas kita, sehingga mungkin untuk semester ini bisa disinggung tetapi tidak harus dikembangkan sedemikian rupa begitu, sehingga lebih mengarah ke tokoh-tokoh yang lain. Itu pikiran saya. Tapi terima kasih Pak Leo gagasannya. Baik, apakah ada lagi yang lain? Silakan kalau ada. Sinyal saya kurang bagus. Presentasinya nggak nampak muncul-muncul sampai sekarang. Tapi suara Pak Leo terdengar. Karena itu kekuatan doa itu. Tambahan Ya, boleh, silakan. tambahan boleh Bu. Silahkan, sangat Pak, silahkan, nggak apa-apa. Apakah Ibu pernah mengamati ya, kira-kira apa yang mereka tulis ini itu populer atau laku nggak ya Pak Bu ya di negara-negara komunis? Oh ya, mungkin tadi sudah saya sempat di-sharekan yang di Word ya Pak, kalau nggak salah yang punya Hamilton ya, itu sempat berapa ribu itu ya Pak, laku keras tuh bukunya. Dan bahkan ini kan sangat terkenal ketika majalah Times itu mengundang mereka untuk wawancara. Ya, masuk di majalah Times juga. Ini ada 135.000 eksemplar dalam bukunya tersebut, dan meroket terkenal laris sampai 135.000 eksemplar. Itu yang Gabriel Fahanian, Pak. Iya, itu. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Bu. Iya Pak, memang sempat meroket saya pikir, dan apalagi ketika majalah Times itu memunculkan judul ini, Tuhan telah mati. Iya. Terima kasih Pak. Bu PB, sedikit lagi Bu. Iya, silakan Pak. Mengenai Tuhan mati ini kan sebenarnya seperti yang telah kita katakan tadi, pada awalnya Nietzsche atau yang mengatakan itu sebenarnya karena etika dan moral
masyarakat atau warga itu atau jemaat orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tidak mempercayai bahwa Yesus itu di dalam kehidupannya. Berarti sama sekali tidak ada yang salah dong bagi orang yang mengatakan. Saya kurang paham begitu, Bu. Di mana letak kesalahan dengan jika awalnya diawali dari perkataan bahwa itu diawali tentang Yesus, Tuhan itu sudah mati, itu karena kehidupan, etika, dan moral orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, sehingga disebut Tuhan itu mati. Bisa diberi penjelasan sedikit lagi tentang itu, supaya kan karena diimplikasi bahwa Ibu total mengatakan bahwa itu adalah ajaran sesat, ajaran yang tidak perlu diketahui atau harus difilter oleh guru-guru PAK kepada anak-anak didik. Coba dijelaskan sedikit lagi. Maaf Bu, Halo, kita Kalau putus-putus Pak boleh suara nggak Pak Tanjung. sampaikan pendapat saya, nanti Ibu lengkapi. boleh agak putus-putus. Silahkan, Pak. Suara Pak Tanjung putus-putus. Oh, suara saya putus-putus ya? Oke. Sudah, sekarang bisa. Saya boleh Sekarang menanggapi bisa. dulu ya Bu Febe. Silakan. Ya, nanti Ibu Febe lengkapi ya Bu ya. Jadi Baik. begini Pak Tobing, ya, karena kita diskusi ya Pak, ini menyangkut tadi juga yang kita diskusikan. Jadi betul sekali pada awalnya memang kelihatan sekali bahwa memang tidak salah benar ya, tidak salah banget begitu ya kalau bahasa Jakartanya. Iya. Tetapi kelihatannya masalahnya itu adalah mereka teruskan dengan pola pikir ini gitu ya. Makanya mereka rasanya disebut, oleh karena itu mereka disebut kaum sekuler. Jadi karena sudah keterusan dalam paham itu, mereka kembangkan semua pemikiran dengan seolah tanpa Tuhan begitu. Oleh karena itulah dikatakan bahwa mereka, kalau bahasa Jakarta itu keterusan atau nyelonong. Nah, oleh karena itulah saya rasa memang kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan merasa bahwa ini sebenarnya salah kalau jadinya nyelonong gitu. Nah, pada awalnya sebenarnya bagus, tapi karena dia teruskan, ya jadi salah. Mereka pisahkan Tuhan dengan manusia. Kira-kira gitu pendapat saya. Silakan Ibu Febe, mungkin Ibu Febe bisa lengkapi. Ya, saya lengkapi aja. Betul apa yang dikatakan Bapak. Tapi tadi Pak Leo berkata, itu kan pendapat orang awam ya Pak Leo ya. Kalau Tuhan itu mati ya. Tadi ya. Halo, Halo. Pak Leo. Tadi kan itu kan biasa begitu kan kalau orang awam berkata bahwa Tuhan itu mati gitu kan? Bukan Bu, kan dari tulisan-tulisan Ibu itu kan katakan Tuhan itu mati. Iya, terus? Yang pertama tadi saya mintakan supaya orang jauh lebih mengerti mengapa bisa para teolog ini mengatakan Tuhan itu latar belakang dan alasan mengapa Tuhan itu mati. Jadi Nietzsche kita ketahui bahwa sebenarnya Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan itu mati karena memang perilaku dan etika dan moral manusia pada saat itu tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen sebagai pengikut Kristus, sehingga Nietzsche mengatakan Tuhan itu mati di dalam kehidupan mereka. Terus saya katakan kenapa? Sebenarnya pada hakikatnya Nietzsche itu tidak salah banget lah seperti yang dikatakan Pak Tanjung. Tetapi Pak Tanjung menerangkan bahwa para pendukung dari teologi sekularisme sudah mudeng. Jadi Nietzsche tidak salah ya itu kan ketika melihat orang menganggap bahwa Tuhan itu sudah mati karena pemikiran dia diawali seperti itu. Oke, mungkin di awal memang itu benar. Tetapi kalau selanjutnya dari Nietzsche sendiri akhirnya mempercayai itu,
dan kemudian dia bersikap radikal, akhirnya dia sendiri malah justru terjebak percaya bahwa memang Tuhan itu sudah mati, dalam arti mati bukan seperti yang dimaksud mati Yesus disalib seperti itu, tidak, tetapi mati tidak berdaya dan tidak bisa menolong manusia gitu loh. Jadi percuma kita percaya pada Tuhan. Nah kalau seperti itu, ini yang salah Pak. Jadi artinya dia kemakan. Jadi dia kemakan pandangannya sendiri atau pemikirannya sendiri terhadap orang lain, dan akhirnya dia kemakan sendiri teologia itu. Seperti ini Berarti pikiran saya. senjata makan tuan lah ya. Iya bisa jadi. Jadi awalnya dia berpikir, kamu tuh gimana bisa, maksudmu itu apa, Tuhan kok mati gini-gini, terus dia olah terus. Makanya jangan kaget ada teolog-teolog itu jadi bidat. Kenapa? Bahkan dokter pun ada yang bidat. Karena dia berpikir, diolah terus, kemudian bertanya-tanya terus, benar nggak ya? Jangan-jangan dia benar ya? Jangan-jangan benar ya? Ini diolah terus. Dan kalau diolah terus berdasarkan pikiran manusia, dia tidak kembali kepada firman Tuhan, firman Allah, Alkitab yang menjadi dasar, jadi bidat, Pak. Sungguh, siapapun bisa dol jadi bidat, Pak. Boleh saya? Tapi saya tidak ya, Bu. Iya, percaya. Ya, silakan Silakan, Ibu. Silakan Pendeta. Iya, boleh ya. Saya boleh menyampaikan pendapat saya yang memang mungkin berbeda. Jadi bicara tentang hal ini, teologi sekularisme dan kaitannya dengan Tuhan mati, saya berpikir tentang pokok-pokok iman Kristen, khususnya atau pengakuan iman mengenai manusia. Nah, pokok tentang manusia ini saya bayangkan begitu dengan 4 teolog ini, sebelumnya adalah Nietzsche. Saya bayangkan begini, kalau katakanlah ini seperti bapak anak gitu ya. Kalau bapaknya sukses, hebat, kuat, wah hebat lah pokoknya begitu kan, terkenal gitu, semuanya orang tuh mengagumi lah begitu ya, percaya sekali sama bapaknya yang punya segalanya. Sementara ketika anaknya juga lagi berusaha begitu untuk ya menimba ilmu dan lain sebagainya, dan mulai juga terlihat gitu ya punya kemampuannya yang luar biasa juga. Nah seringkali pandangan masyarakat di sekitarnya, keluarganya itu menganggap gini, wah dia hebat karena bapaknya. Sementara anaknya selalu bilang begini, saya tidak mau kesuksesan atau kehebatan saya ini sebenarnya karena usaha saya sendiri, saya punya sesuatu dari diri saya sendiri begitu. Dan karena itu saya tidak mau berada di bawah atau berada di belakang bayang-bayang bapak saya. Nah saya bayangkan begitu, saya bayangkan ya pada saat Nietzsche juga lagi coba untuk namanya berfilsafat, dia coba untuk meluaskan pikirannya seluas-luasnya untuk menemukan bersoal jawab dan menemukan. Saya berpikir gitu karena pokoknya tentang manusia, dia mau melihat begini, bahwa manusia itu seharusnya harus lepas dari yang namanya intervensi ilahi atau kaitannya dengan kekuatan kemahakuasaan Allah, yang dia mau tonjolkan bahwa ternyata manusia pun begitu ya, kalau tanpa istilahnya bayang-bayang dari Tuhan, maka dia pun juga bisa gitu untuk mewujudkan kemampuan, kehebatan, potensi dan semuanya lah, artinya kekuatan dari dirinya manusia itu. Nah, karena itu manusia, jadi mau dilihat bahwa manusia itu harus lepas dari kebergantungannya terhadap Allah, karena dia sendiri juga punya potensi itu, artinya kekuatan itu sendiri. Mungkin itulah yang akhirnya ada muncul semacam
sikap atau perasaan skeptis gitu terhadap tatanan juga kosmos ataupun juga keberadaan Tuhan, sehingga ya kalau manusia pun juga punya potensi dan kemampuan yang luar biasa, ya dia akan bisa muncul kalau tanpa ada ya campur tangan atau intervensi dari Allah, sehingga lebih baik tokoh inilah yang dimatikan gitu, sehingga muncullah gitu manusianya gitu. Jadi ya dari satu sisi itu menurut saya ya nggak salah juga bahwa ternyata manusia ciptaan Allah itu adalah manusia yang juga punya kemampuan yang luar biasa begitu, dan dia bisa menunjukkan tentang segala sesuatu yang juga ya gambar Allah itu ya serupa dengan gambar Allah itu. Jadi dia punya banyak hal. Nah, pada akhirnya ya ada yang mengambil keputusan untuk ya manusianya lah yang harus maju menghilangkan Allahnya gitu, kekuatan Allah. Atau ya kadang-kadang ada orang yang juga oke, manusia punya itu tapi tetap ada invisible hand-nya gitu ya di dalam kehidupan manusia. Kita boleh bicara seperti apapun, tetap seringkali ada hal-hal sisi lainnya yang nggak bisa diterangkan atau nggak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi itulah ada kekuasaan Allah. Nah, ke arah sana menurut saya ya kalau hanya memunculkan tentang kehebatan manusia tanpa intervensi Allah sehingga tokoh Allah itu dimatikan, mungkin itu juga ada sisi baik supaya manusia percaya diri gitu. Tapi di sisi lainnya ya akhirnya harus juga lihat bahwa ada juga dalam hidup ini ya ada hal-hal khusus begitulah gitu yang tidak kita lihat bahwa seringkali dalam apapun dalam hidup manusia juga terlihat ada batasnya, dan seringkali dalam perjalanan hidup ada invisible hand gitu ya, tangan yang tidak terlihat yang berkuasa. Orang tanya itu apa, siapa, ya akhirnya kita akan mengarahkan itulah sang pencipta langit dan bumi. Mungkin itu pandangan pendapat saya. Jadi saya setuju bahwa tidak selamanya pandangan ini negatif begitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit saya tanggapi. Memang saya setuju, Bu. Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, maka nggak akan ada kita di sini yang berdialog, berbicara, membicarakan mereka di masa lalu, begitu ya. Itu jadi bahan. Kalau nggak seperti itu, nggak akan ada kuliah PAK, dokter PAK, Bu. Gitu. Dan memang kalau kita lihat ini tokoh-tokoh yang tadi saya sampaikan, termasuk Nature juga, mereka orang-orang yang luar biasa dan nggak main-main, profesor, punya pengalaman, orang-orang pintar begitu. Tetapi kita tahu ujung hidupnya Nature, kita tahu apa yang terjadi, dia mengalami gangguan mental. Artinya apa? Dia sakit jiwa. Itu Nature yang hebat itu, karena mungkin pemikirannya yang sedemikian fantastis, luas itu, dan mungkin tidak mendasar kepada firman Tuhan. Kita tahu bahwa kalau di dalam firman Tuhan itu kan sehebat-hebatnya kita, pengetahuan kita, otak kita, masih ada Tuhan, sehingga ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Kata Mazmur seperti itu, tidak bisa kita jangkau. Nah, kalau kita terus menjangkau dengan akal kita, pikiran kita, bisa kayak Nature ini, dia akan ini betul-betul dalam sejarah Nature itu dia sakit jiwa akhirnya. Dia sakit mental. Mungkin Pak Densi bisa menyampaikan betul atau enggak ini. Nanti saya jadi salah. Masa orang-orang yang gila suruh saya yang sampaikan. Sakit mental dia. Gitu. Dan dia tergantung obat. Apakah boleh Ibu Febe keluar dulu dari presentasi ini supaya kita bisa kelihatan. Ya, apakah ada lagi? Masih ada
15 menit? Boleh, masih saya lagi nggak ya? Silakan. Jadi boleh yang nyambung tadi begitu. Jadi saya pernah nonton TV film, judulnya adalah Beautiful Mind. Jadi ada sempat di ini yang main itu juga terkenal sih. Jadi saya ikutin, kadang-kadang saya juga bingung ini ya film, tapi kenapa dibuat dengan aktor-aktor artis yang top. Jadi di situ rupanya mau menggambarkan bahwa ya kekuatan berpikir dia dari matanya, dari apa yang ada pada dirinya tuh dia bisa lihat kalau benda ini kita cuma lihat A dan B saja. Dia bisa lihat tahu-tahu di ininya dia bisa terbangun bahwa ini ada kesinambungan dengan ini, lalu bisa melahirkan, dan banyaklah karya yang dibuatnya dari Beautiful, walaupun memang ujung akhirnya dari filmnya ya dia harus minum obat banyak begitu yang seperti Ibu katakan. Jadi ya mungkin ya tetap saja bahwa manusia otak itu bisa tetap terus nalar itu terus bisa berkembang hebat dan sebagainya, tapi ya kita masih dalam tubuh manusia ini yang pastinya punya keterbatasan dan juga menemui perjumpaannya dengan orang-orang lainnya yang mempunyai pandangan-pandangan yang bertuhannya tadi begitu. Jadi memang sangat sulit untuk membedakan yang tadi yang saya pernah sampaikan pada waktu yang lalu. Dosen saya dulu tuh Richard Haskin, kalau bicara tentang ya ilmu dia boleh bongkar semuanya, sampai kadang-kadang mungkin kita jadi akhirnya tergoyahkan juga iman kita. Tapi herannya begitu dia tetap punya kehidupan spiritualitasnya yang tradisional banget begitu, yang memang berbeda banget. Nah, kalau orang yang bisa menjembata itu ya mungkin nggak jadi stres tadi, tapi kalau yang nggak kuat ya stres. Tapi yang mau menggambarkan bahwa manusia itu punya kekuatan yang luar biasa, dan mungkin implikasinya terhadap ya itu juga bahwa manusia bisa ditumbuh kembangkan, dicari semua potensinya yang kadang-kadang di luar batas pikiran kita gitu. Jadi saya berpikir seperti itu. Jadi ada kekuatan manusia yang hebat dan luar biasa juga begitu. Kalau tanpa Tuhannya gitu ya, artinya mematikan peran Tuhan itu. Ya itu saja tambahannya, mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Dulu waktu saya ngambil S2 dalam bidang konseling Kristen, film itu wajib ditonton, Bu. Jadi kami wajib menonton Beautiful Mind, kemudian melakukan resensi. Karena itu salah satu film ya, pengetahuan sebenarnya. Ya, saya ingin menjelaskan 3 istilah yang mirip namun sedikit berbeda. Yang tadi Ibu Febe meminta saya. Tadi sebenarnya saya nggak mau, karena kan yang menerangkan Ibu Febe, kenapa saya yang disuruh-suruh. Ya kan? Yang dapat nilai kan beliau, bukan saya. Ya. Jadi pada dasarnya teologi sekularisme itu dibangun kata sekuler. Makanya ada 3 keluar nih. Sekuler, sekularisasi, dan sekularisme. Nah, jadi ini sebenarnya agak bagus sebenarnya, cuma kebablas teologi itu. Jadi kebablas. Kalau sekuler itu kita suka bilang, kok kamu cara berpikirmu sekuler gitu lah. Jadi istilah lain sekuler itu adalah duniawi. Duniawi, lawan daripada rohani. Nah, itu sekuler. Gitu ya. Tapi ingat, kalau sekuler itu bukan berdosa ya. Bukan duniawi, sifat duniawi yang dosa, bukan. Hal-hal duniawi, keduniawian. Misalnya apa? Politik, sosial, hukum, itu. Makanya kadang-kadang kita suka bilang ilmu-ilmu sekuler. Begitu. Kalau teologi, kita sebut ilmu teologi. Itu kata sekuler.
Yang kedua adalah sekularisasi. Sekularisasi itu adalah usaha untuk memisahkan agama dengan gereja. Jadi kalau teologi sekularisasi, berarti itu betul sebenarnya. Mau mencoba melakukan pemisahan, dan itu sempat ada pada tataran Katolik dan Calvinisme. Gitu. Pada satu sisi kadang-kadang Calvin itu membuat pemisahan antara agama dengan gereja, tapi satu sisi dia tidak melakukan pemisahan. Makanya ada sejumlah orang-orang reform itu sempat menjadi pemimpin negara. Abraham Kuyper itu, Perdana Menteri Belanda itu seorang pendeta. Ya. Sekularisasi. Kalau sekularisme itu paham. Karena ada kata isme. Paham yang menyatakan bahwa urusan agama, biarlah itu urusan agama. Jangan disamakan dengan gereja, jangan dicampur dengan gereja. Gitu. Saya masih ingat ada seorang ustadz marah-marah karena Ibu Rahmawati masuk agama Hindu. Dia marah. Dia pakai ilustrasi karena Ibu Rahmawati mengatakan mana lebih merdu, gendingnya atau suara azan. Dan dia marah sekali, dia mengatakan itu tidak matching katanya. Tapi saya kalau mau menjawab, apa yang mereka lakukan pada pemilu gubernur kemarin sehingga Gubernur Ahok kalah? Bukankah itu juga isu agama yang digoreng? Jadi itulah namanya sekularisme. Jadi dibuat sebuah ketegasan agama-agama, gitu. Ya, saya pernah di partai politik juga pernah. Bahkan posisi saya itu sempat menjadi ketua umum partai politik. Cuma nggak terkenal partai politiknya. Ketua umum loh, keren kan? Tetapi saya selalu mengatakan harus ada pemisahan. Jadi ketika mereka mengatakan, Pak, Bapak kan pemimpin gereja juga, boleh nggak Pak masuk? Saya bilang makanya saya tidak masuk partai Kristen karena saya nggak mau campur, gitu. Harus dibedakan, saya bilang. Ya, jadi kalau partai Kristen ya saya pasti tidak akan bergabung, walaupun pernah menjadi waketum 1 di sebuah partai Kristen. Ya. Tetapi ketika saya menjadi ketua umum partai itu, saya bilang saya nggak bisa membawa urusan partai ke gereja, nggak boleh. Nah sekarang saya ada di sebuah gereja yang tidak mengizinkan pendetanya berpolitik. Ya saya nggak boleh berpolitik. Tetapi saya sudah berkali-kali diminta oleh beberapa gereja yang kadernya banyak di Senayan. Mereka meminta saya untuk memberikan pembekalan. Bahwa Anda memang tidak boleh mencampur adukan antara agama dengan politik. Tetapi Anda ada di situ sebagai warga gereja yang harus memperjuangkan, gitu. Cuma kemarin lucunya undang-undang pesantren dan sekolah minggu gagal karena gereja dengan sombongnya menolak. Padahal, saudara kalau tahu yang memperjuangkan itu adalah anggota-anggota DPR dari PDIP, Gerindra, Golkar, bahkan ada sebagian dari PKS. Yang meminta supaya undang-undang itu bukan cuma untuk orang Islam saja, tetapi juga untuk gereja. Jadi undang-undang itu adalah begini waktu rancangannya. Kalau ada sekolah minggu minimal 15 orang dan ada kurikulum, juga ada gurunya, silakan lapor ke negara, nanti dapat tunjangan, dapat biaya operasional. Kenapa? Karena itu dilakukan juga kepada pesantren-pesantren. Kan pesantren ada 2 macam. Ada pesantren resmi yang memang sekolah, ada pesantren di dalam masjid. Seperti sekolah minggu kalau kita bilang. Nah, saya salah satu tim yang mensosialisasi itu kepada gereja. Capek saya, bikin seminar, mengundang pemimpin gereja. Satu pun pemimpin gereja menolak. Tidak ada satupun yang menerima. Ya itu contoh kalau kita melakukan pemisahan, dan pemisahan ini sangat ekstrim. Saya mendengar seorang pendeta, Pak Densi nggak usah begitu, nanti kita punya strategi akan dibaca oleh negara. Dalam hati saya, STT itu udah kebaca semua.
Yang benar itu STT itu jangan didaftar di negara kalau dia punya gerakan pekabaran Injil. Ya dengan memasukkan STT itu kepada sistem pendidikan nasional, ya terbacalah. Kalau UGI kan jelas, visinya apa? Unggul dalam bidang tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi kalau STT, apa visinya? Ada satu STT di Jogja, visinya apa? 1-1-1. Satu desa, satu gereja, satu generasi. Jadi mereka tanam gereja. Selama 40 tahun STT itu berdiri, saya ada di situ waktu itu. Barangkali sudah berdiri 6.000 gereja. Itu. Karena untuk lulus di sekolah itu harus punya satu pos PI. Nah, saya sudah dirikan 7 pos PI. Saya pribadi 7. Jadi, menurut saya, ya termasuk konsekuensi STT juga. Kalau memang dia adalah memproduksi atau mempersiapkan para hamba Tuhan dengan strategi-strategi penata layanan yang bagus, ya lebih baik jangan daftar di pemerintah. Tidak usah ada gelar sarjana. Tapi dia biar aja dia menjadi seorang pendeta yang betul-betul handal gitu. Nah, itu contoh. Jadi pencampuran antara urusan gereja atau urusan agama dengan ini kacau, akhirnya muncullah teori itu, sekularisasi itu. Mau mencoba ambil jalur tengah. Gitu. Nah, yang tadi tokoh-tokoh ini muncul, ini kebablas semua mereka. Kebablas. Kenapa kebablas? Karena pendekatannya filosofis. Kalau pendekatannya teologis, nggak mungkin. Kalau tadi gurunya Ibu Moren itu karena dia seorang teolog. Jadi walaupun dia lari kemana-mana, Bu Moren nggak usah khawatir. Dia akan terkendali. Kenapa? Karena dia teolog. Teolog itu kan lebih takut Tuhan daripada ilmunya. Walaupun dia mengajar bagaimana rumitnya, tetap aja hari Minggu dia berdoa. Datang ke gereja itu. Sama aja kayak saya. Kalau saya mau bikin saudara tunggang langgang imannya jadi orang Islam juga boleh saya buat. Saya bikin saudara jadi tidak percaya Yesus juga boleh saya buat. Tetapi setiap hari Minggu saya ada di gereja. Itu yang mengendalikan saya. Yang kendalikan saya punya logika ini sehingga saya tetap percaya ada Tuhan. Kalau saya nggak melayani Tuhan, sudah kacau saya. Karena memang studi begitu. Memaksa pikiran untuk mengatakan tidak hari ini, besok pun tidak. Gitu. Masih ingat ya, yang tadi Ibu Moren singgung itu adalah pendekatan filosofisnya apa? Berpikir sedalam-dalamnya, berpikir se-ekstrim-ekstrimnya. Jadi kalau Kristen itu kan dogmatik sudah berhenti. Yesus adalah Tuhan, udah selesai. Loh kalau di filsafat, Yesus mungkin Tuhan. Yesus oke, Tuhan, tapi salah satu. Begitu kalau filsafat. Kalau dikunci sudah Tuhan, ya tidak enak lagi, tidak elok untuk berdiskusi. Begitu ya. Jadi apapun yang diberikan masukan kepada Ibu Febo, bagi saya paper ini cukup oke. Oleh karena itu, nanti ada yang dimasukkan itu seperti usulan daripada Pak Tanjung tentang Friedrich Nietzsche. Nietzsche ini luar biasa, saya pengagumnya sebenarnya. Tapi pengagum untuk cari popularitas. Salah satu orang Indonesia yang suka dikenal gara-gara Nietzsche itu Densi Jura. Karena sudah lama saya seminar tentang pemikiran beliau. Jadi saya mencuri nama aja, popularitas. Kalau di STT itu lagi membahas tentang pemikiran-pemikiran gila seperti ini, beberapa STT selalu minta saya datang. Pak Devsi tolong Pak Devsi datang ajarkan. Ya saya ajarkan. Lama-lama mahasiswa ikut gila. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya jangan jadi jahat kan. Jangan jadi jahat. Karena apa yang dipikirkan oleh Nietzsche itu seperti Pak Leo bilang itu betul. Seperti Ibu Moren bilang itu betul. Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan? Itu pikiran dia. Siapa yang akan menyampaikan teorinya Bonhoeffer? Ada nggak sini? Yang akan mempresentasikan. Jadi Bonhoeffer itu adalah teolog Jerman
yang dibunuh oleh Hitler. Kenapa dibunuh oleh Hitler? Karena dia melihat Hitler membunuh orang. Dan dia marah sekali. Sebagai seorang pendeta, seorang teolog, dia marah. Nah, sebagai seorang pendeta, Bonhoeffer itu tidak setuju kejahatan. Tapi kan dia seorang teolog, dia mesti mikir, kenapa ada orang jahat tetap hidup, kan begitu. Kok ada orang sejahat Hitler masih Tuhan izinkan hidup? Makanya dia tulis buku. Tuhan Allah ada di dalam dunia yang jahat. Kalau tidak salah judulnya God from the World Evil. Kalau nggak salah. Marahlah si Hitler. Kamu ini pendeta, saya kasih hidup. Kan dulu kan di Jerman pendeta digaji oleh negara. Supaya tutup mulut kan, gara-gara Perang Dunia Kedua. Jadi Hitler bilang, kamu saya kasih gaji, bukan bela saya. Kamu malah tuduh saya. Udah, dibunuh dia. Nah itu. Bonhoeffer ini seorang yang punya keberanian untuk menyampaikan. Tetapi bahwa dia melihat kejahatan itu, iya betul. Nah, jadi si Friedrich Nietzsche itu melihat, kok ada orang, ada kejahatan ya. Dan yang melakukan kejahatan itu adalah orang Kristen kan? Karena di Eropa pada zaman itu pencerahan tidak ada yang bukan Kristen. Sekarang banyak orang Eropa tidak Kristen, jadi ateis. Pada zaman itu orang Eropa itu Kristen karena Kristen itu style hidup. Mulai terjadi kebangkitan kan, pemikirannya si siapa itu, Thomas Aquinas tentang teologi naturalistik. Lalu dipikirkan lagi oleh siapa? Oleh Immanuel Kant tentang Allah itu sebagai moralitas. Lalu mulai mundur sampai kepada siapa? Kepada Albert Richard. Kepada siapa? Arnold Schopenhauer. Kepada siapa? Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher bilang Allah itu bisa di-feelingkan, bisa dirasa. Jadi kalau pendeta Morin merasa ada Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Kalau pendeta Morin merasa Tuhan tidak ada, berarti Tuhan tidak ada. Jadi eksistensi Allah itu ada pada perasaannya pendeta Morin. Begitu kira-kira. Padahal pendeta Morin mau pikir ada tidak ada, Yesus itu tetap ada, kan begitu. Nah, tetapi mereka melihat fakta. Kok kalau Yesus ada, kalau Tuhan Allah ada, kenapa jahat ini manusia? Makanya si Friedrich Nietzsche bilang, kalianlah yang membunuh Tuhan. Kalian membunuh Tuhan itu karena Tuhan tidak sanggup, tanda petik ya, tidak sanggup mencegah kejahatan kalian. Ya kalian yang membunuh Tuhan. Padahal kalau Friedrich Nietzsche membaca Alkitab betul-betul, itu ada dalam kitab Korintus. Hidup yang dikuasai oleh duniawi, sifat-sifat duniawi. Kan ada 3 macam manusia oleh kitab Korintus. Pertama, hidup yang tidak mengenal Tuhan. Kedua, hidup mengenal Tuhan tapi sifatnya rohani. Yang ketiga adalah hidup dengan Tuhan tapi duniawi. Makanya kata Rasul Paulus, tidak mungkin kamu makan makanan bayi. Apa makanan keras? Tidak mungkin karena kamu masih bayi rohani. Nah, begitu. Nah, jadi Friedrich Nietzsche itu harusnya melihat ayat itu. Sehingga ketika dia melihat ada orang Kristen, kehidupannya brengsek luar biasa, ya itu berarti orang Kristen yang kerdil. Harusnya begitu pikirannya. Tetapi dia langsung mengambil kesimpulan. Ada orang Kristen, perilakunya jahat, ya udah berarti apa? Tuhan itu mati, tak berdaya. Kalau saudara ikut kuliah saya kemarin itu, masih ingat nggak tentang filsafat? Ada satu bagian namanya banalitas. Yang dikembangkan oleh seorang pemikir perempuan dari Amerika, tapi keturunan Yahudi. Namanya Hannah Arendt. Atau tulisannya Anna Arendt tulisannya. Nah, si Arendt ini itu korban pembunuhan dari Hitler. Ayah ibunya dibunuh di kamp konsentrasi. Dia masih kecil, dia seorang pianis. Dia masih kecil, dia lihat. Pada tahun 60-an atau 50 pertengahan ke 60, itu kan terjadi penangkapan besar-besaran. Semua penjahat perang yang dari Jerman itu ditangkap kan? Diadili. Nah, si Hannah Arendt melihat ada seorang jenderal yang terlibat dalam pembunuhan ayah ibunya. Nah, dia dengar, dia datang di situ. Dia mau dengar, ada nggak rasa penyesalan? Tapi jenderal itu mengatakan apa? Saya tidak menyesal. Loh, kamu bunuh banyak orang, kok nggak menyesal? Kata hakim, dia bilang itu adalah yurisdiksi. Itu adalah wibawa kita. Itu adalah bagian yang kita kerjakan. Lalu si hakim tanya sama si jenderal itu, apakah Anda seorang yang beragama?
Jenderal itu mengatakan, yes I do, saya beragama, saya Calvinis, saya Protestan. Disitulah Hannah Arendt marah luar biasa, karena dia bukan Kristen Hannah Arendt itu, dia Yahudi. Karena bagi dia, kok ada ya, ada orang yang melakukan begitu banyak kejahatan, tapi kejahatan yang membuat banyak orang mati itu tidak dipertanggungjawabkan, bahkan dengan bangga dia bercerita. Maka keluarlah satu kata, namanya banalitas. Banalitas itu artinya kemuakan, muak. Nah ini yang kalau Ibu Febe mesti nyambung kalau mau menerangkan tentang pemikiran ini. Ya sorry, kalau saudara kok bingung kok Pak Demsi bisa begitu, ya karena saya sudah duluan belajar gitu aja. Nanti Bapak Ibu besok belajar kan. Jadi jangan terlalu mengagung-agumi. Saya kadang-kadang suka malu kalau ada orang, Pak Demsi itu pinter, Pak Demsi. Bukan, duluan belajar aja. Nanti saudara jadi nggak mau belajar lagi kalau selalu takut kalau saya bicara kok seolah-olah banyak pengetahuan. Padahal enggak, banyak baca aja. Ya. Jadi si Hannah Arendt ini salah satu orang yang begitu marah. Nah, saya berharap ada nggak yang tulis disertasi tentang banalitas, konsep dari pemikiran Hannah Arendt. Kan keren gitu kan? Atau mau tulis nggak tentang pemikirannya si Friedrich Nietzsche. Nietzsche itu God is dead atau God is top dalam bahasa Jermannya. Allah itu sudah mati, tetapi dia masih meneruskan pikirannya. Pikirannya adalah apa? Manusia menggantikan sosok Allah itu dengan manusia super, namanya Übermacht. Gitu. Jadi coba selidiki apa yang dimaksudkan Übermacht-nya si siapa ini, si Friedrich Nietzsche. Apakah itu manusia super? Kalau itu manusia super, manusia macam apa? Yang menurut dia itu mesti diganti peran Allah yang kamu bunuh itu, gitu loh. Nah itu mesti digali Pak, digali. Ya, nanti akan ujung-ujung muaranya kedua tokoh besar lagi ya, pemikiran ini. Søren Abel Kierkegaard dari Denmark, sama Arthur Schopenhauer dari Jerman. Gitu. Ya. Oke, saya kira itu yang boleh saya tambahkan. Yang penting pada dasarnya diskusi kita ini, jujur aja ini sangat menarik. Apakah karena saudara sudah dikasih pengertian awal di studi semester 1 ya, sehingga tidak menjadi asing lagi. Alangkah indahnya kalau ini dibikin webinar khusus di kelas ini. Saya menantang saudara. Bagaimana? Membongkar pemikiran-pemikiran Kristen, khususnya yang berkaitan sekularisme. Kalau berani, maju. Kalau nggak berani, pulang kampung. Umpetin kepala kita di bantal. Tahu nggak, kucing itu kalau ketakutan sama anjing, dia umpetin kepalanya. Tapi pantatnya ada di atas. Sama saya pukul aja. Jadi kadang-kadang orang Kristen begitu, dia pikir dengan mengumpet kepala dia sudah lari dari tanggung jawab, tetap aja kelihatan. Ya. Jadi ada webinar nanti tanggal 9 Desember saya akan bicara tentang Erostraman namanya. Erostraman atau apa saya lupa. Itu berkaitan dengan peradaban manusia yang sudah bercampur dengan teknologi dan problem lingkungan yang parah. Saya akan mengajak Pendeta Indri untuk menjadi moderator karena beliau punya tulisan mengenai ekoteologi cukup bagus, tapi belum tembus jurnal internasional dia. Nah, jadi tanggal 9 saya sudah ajukan, disetujui oleh pimpinan untuk membawa nama UKI, membuat webinar tentang pendidikan Kristen dan lingkungan yang berkaitan dengan era setelah itu. Nah, kalau saudara mau ya persiapan aja dari sekarang untuk bikin webinar untuk menantang pikiran-pikiran orang berkaitan dengan ini. Nanti kan ada lagi kan yang akan presentasikan itu. Nah, lalu kita rumuskan satu tema, ya udah disampaikan di publik. Saya akan mengawasi saudara. Saya akan tampil mungkin sebagai open speak-nya saya untuk memberi pengantar. Biasanya saudara yang berdiskusikan. Nah, itu yang sering kita lakukan dalam level-level doktoral. Ini lebih murah daripada kita kuliah
sebelum COVID. Kalau sebelum COVID, saudara mesti sediakan konsumsi, ya kan? Karena dibikin di kampus. Kalau sekarang kan tidak. Modalnya cuma ini, sewa ini kan, sewa aplikasi kan, yang kalau datangkan 150 orang cuma 50.000 kan 1 jam. Nah gitu, itu aja. Jadi mudah sekali. Nanti bikin sertifikat. Kalau saudara tulis di brosur, ada sertifikat. Orang tuh berlomba-lomba. Kenapa? Karena yang tulis itu sertifikat doktor. Jadi mereka tuh berlomba-lomba itu. Senangnya minta ampun. Karena sertifikat dari program doktor gitu. Ya. Oke, itu dari saya. Waktu kita sudah habis. Saya berharap tolong dipertimbangkan aja ya. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan yang pinter saya sendiri nanti. Saudara mana bisa pinter kalau enggak berani menembus kegelapan malam ini. Kan begitu ya. Tambah lagi pengetahuan. Baik, terima kasih kepada Ibu Weber. Sebelum saya tutup, saya kasih waktu 1 menit karena sudah lewat 4 menit. Silakan, kalau ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Baik, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup. Saya mohon kesediaan Pendeta Mauren untuk memimpin kita dalam doa. Tolong doakan Ibu Weber yang sudah memberi presentasi, kiranya paper disempurnakan dan bisa memberi makna ya bagi kehidupannya dan masyarakat. Silakan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami angkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab siapakah kami yang senantiasa terus mendapatkan pemeliharaan dan pimpinan Tuhan, sehingga apapun yang sedang kami kerjakan, kami merasakan bahwa tangan Tuhan senantiasa menuntun kami dan memberikan kepada kami untuk dapat menatap perjalanan kehidupan masa depan yang jauh lebih baik, karena Tuhan selalu ada bagi kami. Dan kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami boleh mengikuti proses kuliah yang diampu oleh dosen kami, Bapak Dempsey. Kami sungguh bersyukur bahwasanya kami juga telah mendapatkan pengayaan dari apa yang beliau sampaikan kepada kami melalui paper yang juga sudah disajikan oleh Ibu Weber. Kami tahu Tuhan bahwa Ibu Weber bergelut untuk proses penyusunan daripada artikel ini maupun juga hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas-tugas beliau. Tuhan, kami tetap melihat bahwa sekalipun berat dan juga dalam penuh keterbatasan yang ada, Engkau selalu tetap menjaga dan melindungi. Oleh karena itu kami memohon padamu, berilah kekuatan kuasa roh-Mu menguatkan tubuh jasmanianya dan juga ketenangan pikirannya dan ada damai sejahtera di hatinya. Sehingga segala sesuatu yang sudah dikerjakan dengan susah payah oleh beliau, semua itu kami percaya Tuhan juga akan buat indah pada waktunya, dan kami percaya tidak akan pernah sia-sia semuanya. Oleh karenanya Tuhan akan tetap memimpin, menjaga, melindungi apa yang akan dikerjakan selanjutnya, dan upaya dalam proses untuk mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Karena itu Tuhan, berikanlah jalan keluarnya. Tuhan juga akan memperlihatkan segala yang terbaik bagi setiap anak-anak yang mengasihi-Mu dan yang juga Engkau kasihi. Dan kami serahkan sepenuhnya pada bimbingan dan penyertaan Tuhan saja. Juga kami yang akan tetap melanjutkan kuliah pada malam hari ini, beri kami kekuatan, beri kami hikmat. Biarlah kami juga dapat mengikuti semuanya ini, mengayakan wacana kami berpikir dan juga apa yang dapat kami kerjakan dalam tugas tanggung jawab yang mana Engkau utus kami. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Dempsey, beri kekuatan kepada beliau dan juga untuk upaya beliau dalam terus mendorong kami semua untuk dapat memajukan seluruh potensi yang ada pada diri kami yang dapat kami persembahkan bagi-Mu. Juga pada akhirnya Tuhan, kami mau serahkan pada masing-masing pergumulan kami, biarlah kiranya Tuhan akan tetap terus ada melingkupi kami. Inilah doa ungkapan rasa syukur kami dan permohonan kami yang kami hanya alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Ya, sebelum saya tutup, Amin. Terima kasih doanya. sebelum saya tutup ada satu
satu yang saya minta untuk menambah nilai di UTS. Karena nilai masih kurang. Saya perlu ada 1 poin. Silakan tulis di grup kita, pendapat saudara, pakai WA saja ya, pakai WA saja. Pendapat saudara mengenai pandangan Friedrich Nietzsche tentang God is dead. Kalau saudara setuju, kenapa setuju? Kalau saudara tidak setuju, kenapa tidak setuju? Cukup 1 alinea. Jangan tambah-tambah. Cukup 1 alinea. Bikin di WA, lalu kirim ke grup sebentar sebelum saudara tidur jam 12 malam. Sekali lagi, bikin komentar saudara 1 alinea saja. Apakah pendapat saudara tentang Friedrich Nietzsche, tentang God is dead, setuju atau tidak setuju? Kalau setuju, apa alasannya? Tidak setuju, apa alasannya? Cukup 1 alinea, jangan pakai ayat Alkitab lagi. Saya sudah ngerti arah saudara kok pakai ayat Alkitab, kita sudah tahu semua. Tapi saya mau lihat pendapat saudara dari hati nurani saudara sendiri. Ya, ini untuk tambah nilai. Baik, itu dari saya. Terima kasih, saya tunggu sebentar jam 12 malam. Selamat malam, Tuhan memberkati. Makasih Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Mohon izin ya. Ya. Kita beralih ya